Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Pagi ini tak lama lagi kita akan melakukan semester minggu depan. Jadi pagi ini kita akan memberikan kisi-kisi materi-materi apa yang kira-kira akan kita ujikan di semester ini dalam mata kuliah hukum acara perdata ini. Pertama, tentu Anda harus memahami tentang pengertian hukum acara perdata itu. Apa bedanya dengan hukum perdata? Jadi kalau hukum perdata bersifat material, maka hukum acara itu bersifat formil. Artinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam masalah perdata, yaitu masalah kontrastasi atau masalah perbuatan melawan hukum, maka akan ditegakkan di dalam mata kuliah hukum acara perdata. Jadi kalau begitu, pengertian hukum acara perdata itu dapat kita pahami bahwa adalah hukum yang mengatur bagaimana cara menegakkan pelanggaran terhadap hukum perdata melalui pengadilan. Nah, melalui pengadilan ini penting dipahami karena hukum acara perdata itu tidak bisa melalui pidana, melalui kepolisian. Jangan sekali-sekali melalui kepolisian karena ini ranahnya perdata. Pasti polisi akan menolak. Jadi dalam hal menegakkan pelanggaran terhadap PMH dan dewan prestasi ini melalui pengadilan. Nah, pengadilan mana di antara pengadilan yang ada kita pilih? Ada pengadilan negeri, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, kemudian ada juga pengadilan agama. Maka yang kita pilih adalah pengadilan negeri. Kenapa? Karena ini adalah masalah yang bersifat keperdataan dan bersifatnya umum, tidak masalah khusus seperti kalau keputusan tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara. Ini umum. Jadi kalau demikian, maka Anda harus pahami bahwa penyelesaian perkara perdata hanya dua, yaitu kontrastasi maupun PMH di pengadilan dan pengadilan negeri. Tentu pengadilan negeri mana yang akan dipilih? Nah, jadi ini Anda harus pahami juga. Jika memilih pengadilan negeri itu, maka kita harus mengenal dengan azas kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut, maka hanya pengadilan negeri yang dipilih. Tapi kalau masalah kompetensi relatif, maka sesuai di mana kedudukan atau domisili dari pihak penggugat. Kalau misalnya pengadilan penggugatnya ada di Pekanbaru, maka pengadilan negeri Pekanbaru. Kalau pengadilan penggugatnya ada di Jakarta, maka melalui pengadilan ada di Jakarta. Kemudian berdasarkan objek. Nah, kalau objek sengketanya misalnya tanah ada di Bangkinang, maka pengadilan negeri Bangkinang yang akan menyelesaikan perkara pelanggaran perdata ini. Nah, sekitar itulah mungkin harus Anda memahami apa yang dimaksud dengan kompetensi absolut, apa yang dimaksud dengan kompetensi relatif. Kemudian dalam menyelesaikan perkara perdata ini, kita harus memahami azas-azas yang berlaku di dalam perkara perdata. Maka kita harus mengenal dengan adanya azas bahwa hakim bersifat pasif. Jadi pembuktian itu diserahkan kepada para pihak, terutama pihak yang mengalami kerugian. Maka dialah yang berkewajiban untuk membuktikan apa yang dilanggar oleh pihak tergugat. Jadi nama para pihaknya di sini ada penggugat dan tergugat. Nah, kemudian azas yang kedua, bahwa pengadilan negeri itu berperkaranya biayanya sederhana, mudah, dan murah. Jadi biayanya ini harus tidak memberatkan masyarakat. Kemudian yang ketiga, azas persamaan hak. Jadi penggugat dan tergugat diberikan hak yang sama.
Kalau penggugat diberikan hak memberikan jawaban, maka tergugat juga memberikan jawaban. Begitu juga kalau penggugat diberikan kesempatan untuk membacakan keberatannya, tergugat juga diberi kewajiban untuk membela dirinya. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, pentingnya azas ini adalah apabila nanti telah terjadi pelanggaran. Ini Anda perlu pahami juga apa pentingnya azas itu dalam beracara perdata. Maka bisa jadi akibat tidak terpenuhinya azas ini di pengadilan, maka pengadilan bisa dituntut oleh para pihak. Hakim bisa digugat oleh para pihak telah melanggar azas-azas hukum perdata, sehingga putusan hakim itu nanti bisa jadi itu akan menjadi batal demi hukum. Oleh karenanya perlu kita memahami azas-azas hukum acara perdata ini. Kemudian kita juga harus memahami bahwa di dalam melaksanakan azas itu ada tahapan-tahapan. Nah, ini penting, Anda harus paham tahapan apa saja yang dipenuhi ke dalam hukum acara perdata. Pertama tentu pendaftaran gugatan. Yang kedua pemanggilan para pihak. Kemudian yang ketiga mediasi. Jika mediasi gagal, maka dilanjutkan dengan proses peradilan. Maka di sini akan diberi kesempatan para pihak untuk pertama kepada penggugat untuk membacakan gugatannya. Jika telah selesai, maka kepada tergugat diberikan kewajiban atau hak untuk melakukan jawaban. Jadi jawaban dari gugatan penggugat perlu dibela, apakah sesuai atau tidak. Yang kemudian ada replik, jawaban pihak penggugat atas tanggapan pihak tergugat. Kemudian duplik, yaitu jawaban dari pihak tergugat atas bantahan dari pihak penggugat. Nah, ini kadang-kadang replik duplik ini perlu pelan-pelan Anda pahami. Kemudian masuk pada tahap pembuktian. Nah, pembuktian ini kedua belah pihak diberi hak untuk membuktikan apa yang menjadi kerugian, apa yang menjadi pembelaannya. Di dalam hukum perdata, bukti itu ada dua, ada bukti surat, ada bukti saksi. Surat yang paling kuat itu ada surat formil yang dikeluarkan oleh pejabat negara seperti notaris. Yang kedua, bukti di bawah tangan. Bukti surat di bawah tangan ini dia kuat sebenarnya, tetapi harus diakui oleh pihak lawan. Apabila pihak lawan tidak mengakui surat tersebut, maka gugurlah kekuatannya. Misalnya ada jual beli di bawah tangan tanpa dinotaris, para pihak sudah menandatangani, tapi di pengadilan pihak tergugat mungkin membantah, itu tidak betul, itu bukan tanda tangan saya misalnya. Maka gugatan perjanjian tersebut kekuatannya menjadi pudar atau menjadi lemah. Dan yang kemudian ada bukti saksi. Saksi ini adalah orang yang melihat, mengalami dan mengetahui langsung peristiwa itu. Misalnya perjanjian jual belinya dibuat, itu benar dilakukan dan dilihat oleh saksi, dan saksi ini tidak boleh ada hubungan keluarga dan tidak boleh ada hubungan darah. Di pengadilan apabila ini dilanggar, maka Anda berhak menolak kesaksian tersebut. Kenapa demikian? Berkemungkinan nanti saksi tersebut akan bersifat subjektif, tidak objektif. Jadi bisa ditolak. Tetapi sebenarnya keputusan apakah diterima penolakan itu atau tidak adalah keputusan hakim. Sekali lagi bahwa penyelesaian perkara perdata itu melalui pengadilan dan kewenangannya adalah kepada hakim. Nah, di sini dalam tahapan berikutnya adalah kesimpulan, dan ini tidak wajib. Para pihak memberikan kesimpulan, penggugat mengatakan bahwa benar telah terjadi kerugian, telah terjadi wan prestasi, telah terjadi pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum, maka pihak penggugat menyimpulkan bahwa tidak pernah terjadi wan prestasi dan tidak pernah terjadi perbuatan melawan hukum. Kemudian keputusan dari hakim.
Nah, tahapan-tahapan inilah yang perlu Anda jelaskan, dan itu perlu penting. Kalau ini saja tidak bisa menjelaskan, maka minimal hasil pencapaian Anda untuk lulus mata kuliah ini tidak bisa. Kemudian juga perlu Anda pahami bahwa bagaimana cara membuat gugatan yang benar, yaitu ada beberapa poin-poin yang perlu Anda tuliskan, bahwa di dalam membuat gugatan itu harus ada tempat di mana gugatan itu dibuat, tanggal dan tahun. Kemudian ada tujuan pengadilannya, jangan di pengadilan agama pula atau pengadilan tata usaha negara pula. Kemudian ada hal gugatan, lalu identitas para pihak, penggugat dan tergugat. Kalau ada kuasanya, tuliskan kuasanya. Lalu kemudian ada posita, dalil-dalil yang akan dijadikan untuk melakukan gugatan. Dan ada kemudian petitum, hal apa yang harus Anda minta kepada hakim supaya diputuskan. Kemudian ada subsidiar. Nah, ini subsidiar ini penting dilakukan atau ditulis, yaitu apabila hakim berpendapat lain atas permintaan ini atau petitum ini, mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya. Sekali lagi, ini adalah pernyataan bahwa hakim adalah mempunyai kewenangan mutlak dalam penyelesaian perkara itu. Dan kemudian penutup. Penutup tentu harus ada tanda tangan dari para pihak. Ini harus ada. Jadi yang penting itu adalah antara posita dan petitum tidak boleh keliru atau tidak boleh bertentangan. Karena apabila di posita ada, ternyata di petitum tidak ada, mungkin masih bisa dimaafi. Tapi kalau di petitum ada, di posita tidak ada, maka gugatannya nanti akan ditolak oleh hakim. Akibat ditolaknya gugatan tersebut, maka gugatan itu tidak mempunyai nilai apa-apa, tetapi bisa digugat kembali. Ini persiapan kepada mahasiswa agar bisa menjelaskan ini dengan baik nanti waktu ujian semester. Mungkin demikian saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persiapan ujian. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.